فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ma'asyiral ikhwah salafiyin, akramani wa akramakumullah, kita melanjutkan kajian Kitab Tauhid, kajian rutinitas kita per hari yang kita tegakkan bainal maghrib wal isya. Sebuah tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Abdul Husain Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Dan pada seperempat dari buku ini telah kita ambil, telah kita selesaikan 15 bab di antara 60 bab yang beliau bawakan. Dan pada malam pertemuan kita ini kita akan ambil judul bab baru, tepatnya bab yang ke-16. 16 malam ini. Nah, 15 setelah selesai kita akan ambil bab yang ke-16. Langsung saja kita baca. Bab as-sadisatu asyara, bab yang ke-16, asy-syafa'ah, bab tentang syafaat. Nah, judul bab syafaat. Kita akan terangkan dulu tentang makna syafaat, apa arti dari syafaat. Kemudian kita akan kaitkan dengan judul-judul bab sebelumnya serta dengan kitab tauhid secara global syafaat. Nah, secara bahasa syafaat artinya diddul witir, lawan daripada witir. Witir artinya adalah ganjil. Kalau begitu syafaat artinya genap. Syafaat artinya genap secara bahasa. Maksud daripada kata genap ya lawan daripada ganjil. Kita ke istilah secara syar'i. Syafaat artinya adalah pada hari kiamat seseorang telah selamat. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari masuk ke dalam neraka. Dia selamat dari neraka dan dia masuk ke dalam surga. Artinya orang ini telah selamat. Namun dia sendiri. Dia ingin menjadikan kesendiriannya ini menjadi genap. Artinya dia pun ingin menyelamatkan orang lain agar yang selamat menjadi genap. Dia telah selamat seorang diri. Dia ingin mencari teman. Makanya dia minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan orang lain yang belum selamat. Menjadikan jumlah yang ganjil tadi menjadi genap. Nah, ini arti daripada kata syafaat. Secara global arti syafaat adalah kemanfaatan. Bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Namanya syafaat. Dan kemanfaatan ini umum baik itu di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Berlaku syafaat di dunia serta di akhirat. Namun lebih spesifik judul bab yang sedang kita kaji berkaitan dengan kitab tauhid dalam judul bab ini hanya berkaitan dengan syafaat agama atau syafaat alam akhirat. Lebih ke situ kajiannya. Nah, tergambar dalam kata kita apa arti kata dari syafaat. Kita ulangi sekali lagi sebelum kita menyebutkan keterkaitan antara judul bab ini dengan judul-judul bab sebelumnya serta keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab tauhid secara global.
Syafaat artinya adalah lawan daripada ganjil. Diddul witr artinya adalah genap. Syafaat artinya genap. Maksud dari judul bab ini artinya adalah seseorang yang sudah selamat namun dia seorang diri, dia yang menyelamatkan orang lain yang belum selamat, menjadi bilangan genap. Arti dari syafaat sendiri adalah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Namun syafaat bisa berarti syafaat di dunia, bisa berarti syafaat di akhirat. Atau pembagian yang lain juga adalah bisa syafaat berbentuk kebaikan, bisa juga syafaat berbentuk keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat, kemanfaatan, kebaikan, maka bagi dia bagian kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang memberikan syafaat kejelekan, juga bagi dia bagian dari kejelekan tersebut. Dan syafaat yang bermanfaat mendapatkan pahala, sebagaimana syafaat yang jelek juga mendapatkan dosa. Dari sini syafaat ada dua, secara garis besar, syafaat dunia atau syafaat akhirat, atau dengan kata lain syafaat kebaikan atau syafaat keburukan. Sebelum kita membaca landasan hukum dalam bab ini, penting untuk mengkaji apa keterkaitan antara judul bab ini dengan judul sebelumnya, karena Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi menjadikan judul bab tertib yang begitu indah. Makanya kita mengkaji, ketika kita mengkaji buku ini, pahami judul bab dengan tertib yang begitu indah. Nah, setelah dua judul bab sebelumnya, setelah kita kaji, setelah kita pahami apa yang beliau maksudkan, bahwa dua bab ini membungkam mulut pelaku kesyirikan ketika mereka masih mau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan yang disembah selain Allah. Atau paling minimnya adalah mereka menjadikan kepada Allah sekutu, tandingan, saingan, disandingkan dengan Allah, baik itu dari para nabi ataupun para malaikat ataupun orang-orang soleh yang lainnya. Ketika telah penulis jelaskan dan terangkan kepada kita dari dua judul ini bahwasanya tidak ada kesempatan, tidak ada kelonggaran, tidak ada keringanan, tidak ada kelapangan bagi pelaku kesyirikan dalam bab ini. Jangan pernah menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah menjadikan para malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tandingan, saingan, sekutu kepada Allah. Mereka masih punya satu celah. Mereka masih punya satu celah. Dari mana? Dari perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan orang-orang musyrik, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala menukilkan tentang perkataan orang-orang musyrik ketika Nabi SAW bertanya, kenapa kalian masih menjadikan orang-orang ini sebagai sesembahan, tandingan, saingan? Mereka menjawab dengan jawaban ini, ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, kata orang-orang musyrik, bagi berhala-berhala mereka. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini, kami tidak menyembah patung-patung ini, illa kecuali liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala zulfa, sedekat-dekatnya. Nah, juga datang dalam perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, qalu haula'i syufa'auna 'indallah. Orang musyrik ketika ditanya, kenapa kalian menjadikan orang-orang ini sebagai sesembahan atau paling minimnya tandingan, sekutu, saingan selain Allah Subhanahu Wa Taala atau bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka menjawab dengan jawaban seperti ini, syufa'auna 'indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ketika tidak ada kesempatan untuk mensejajarkan dan mensederajatkan orang-orang soleh dengan Allah, mereka jadikan sebagai hanya perantara. Tidak.
Kami tidak sembah mereka, namun mereka lah yang menyampaikan doa kami, menyampaikan keinginan kami, menyampaikan hajat dan kebutuhan kami kepada Allah. Mereka hanya perantara. Nah, makanya penulis bawakan dengan judul bab yang ke-16 ini bahwasanya bahkan jadikan sebagai perantara pun akan kita dapati nantinya tidak akan bisa kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat dari syafaat. Memberikan kemanfaatan di sisi Allah, Allah tidak berikan izin. Memberikan kemanfaatan atau bisa menolak mudarat dari siapapun itu, seandainya minta dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terrealisasi, tidak mungkin akan terkabulkan kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu syarat dalam syafaat. Jadi tadi telah kita sampaikan dalam bahwa syafaat adalah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Yang sudah selamat, dia ingin menyelamatkan orang lain. Nah, bab ini sebagai bantahan bagi mereka. Alhamdulillah. Ini yang beliau ingin jadikan pemahaman kepada orang-orang yang mungkin masih mempraktekkan praktek kesyirikan dari satu sisi ini. Bisa dipahami atau terlalu panjang dan lebar? Baru judul bab sudah habis 10 menit. Baru judul bab kita sebutkan, belum membaca dalilnya. Ini maksud dari syafaat. Kemudian keterkaitan secara global dengan kitab Tauhid. Dari mana? Akan datang nanti pada ayat yang kedua sekaligus landasan hukum yang kedua bahwasanya syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kecuali kepada Allah. Dari sisi sinilah syafaat tidak minta kecuali kepada Allah. Mentauhidkan Allah dalam syafaat. Jangan minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau masih meminta syafaat kepada selain Allah berarti tauhidnya dia duakan. Ibadahnya dia duakan. Syafaat murni milik Allah, mintalah dari Allah. Dia yang bisa mengabulkannya. Minta kepada selain Allah berarti tauhidnya tercoreng. Nah, kita baca landasan hukumnya agar semakin jelas apa yang dimaksud dalam judul bab ini. Nah, kata penulis, semoga Allah merahmati beliau. Wa qaulullahi azza wa jalla. Atau sebelumnya, sebelum kita lanjutkan. 10 menit pertama telah kita jelaskan, masuk di kepala atau tidak. Ke Abu Abdillah. Nah, apa arti syafaat secara bahasa? Syafaat adalah genap. Nah, lawan daripada ganjil, artinya adalah genap. Nah, Abu Mustanir, pemahaman lain tentang syafaat secara syariat. Nah, agar menjadikan bilangan seorang diri tersebut menjadi genap, yang ganjil menjadi genap. Atau pemahaman lain tentang syafaat adalah syafaat yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Manfaat, dia sudah selamat, manfaat tersebut dia ingin bagi-bagi kepada orang lain. Jadi barakallahu fikum, akan kita dapatkan nanti dari judul bab atau dari dalil maksud kami syafaat artinya ibarat seperti siklus segitiga. Siklus segitiga yang saling berkaitan erat. Pertama, orang yang sudah selamat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemilik selamat, sang pemilik syafaat kepada orang yang belum selamat. Siklus segitiga. Orang yang sudah selamat. Asy-Syafi'. Nah, ingin memberikan keselamatan kepada orang lain namun minta izin dulu kepada si pemilik syafaat, yakni Allah Subhanahu wa taala, memberikan keselamatan kepada al-musyaffa' lahu. Nah, demikian gambaran tentang syafaat. Wa qaulullah azza wa jalla, dan perkataan Allah azza wa jalla. Wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala pada landasan hukum yang pertama, berikanlah peringatan dengannya, bihi, dengan Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an yang termaksud dan tujuan adalah untuk memberikan peringatan. Dan Allah perintahkan hal tersebut dengan maksud tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah peringatan dengannya, dengan Al-Qur'an, bagi orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka di padang mahsyar.
Nah, Al-Quran akan bermanfaat. Al-Quran bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang meyakini tentang pengumpulan pada hari kiamat. Yang beriman tentang hari kiamat. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Yang tidak ada bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala penolong dan pemberi syafaat. La'allahum yattaqun. Agar supaya mereka bertakwa. Al-Quran turun untuk merealisasikan ketakwaan. Namun syarat Al-Quran bisa diambil pelajaran dan kemanfaatannya apabila beriman kepada alam akhirat. Ketahuilah bahwasanya di alam akhirat tidak ada pembela, pelindung, penolong, pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari ayat yang ke-51 dari surat Al-An'am. Keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas jelas sekali gamblang penyebutan tentang lafaz syafi' isim atau nama sifat musyabbahah yang artinya sama dengan isim fa'il, pemberi syafaat. Di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menafikan syafaat, maksudnya tidak ada syafaat di alam akhirat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Akan datang kepada penetapan. Jadi ayat ini menafikan syafaat, maksudnya tidak ada syafaat. Namun Allah tetapkan dengan ayat yang kedua kita baca karena memiliki keterkaitan yang erat. Wa qauluhu, dalil yang kedua berupa ayat juga perkataannya ayat yang ke-44 dari surat Al-Zumar. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengumandangkan satu pemahaman ini. Wahai Muhammad, katakanlah, lillahi milik Allah lah asy-syafa'atu jami'a, syafaat seluruhnya. Milik Allah Subhanahu wa taala syafaat seluruhnya. Nah, makanya pencetak jadikan dua ayat ini bergandengan dalam satu baris yang sama. Kalau dicetakan antum sana, Anda bisa lihat dari cetakan ini ayat yang ketiga boleh jadikan pada baris yang berikutnya. Ayat yang keempat juga pada baris tersendiri. Namun dua ayat ini pada satu baris yang sama karena seakan-akan dua ayat ini memiliki keterkaitan erat dari sisi yang pertama, penafian kemudian isbat. Dua hal ini, menafikan dan menetapkan, merupakan pemahaman yang penting tentang syafaat, bahwasanya tidak ada syafaat yang berlaku pada hari kiamat kecuali syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Makanya kata tadi beliau bawakan dalam semacam masail ada dua syafaat secara garis besar. Syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku. Kemudian penetapan yang kedua adalah syafaat yang ditetapkan. Menetapkan syafaat. Syafaat yang dinafikan serta syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan ketika tidak terpenuhi syarat-syarat berlakunya syafaat. Syafaat yang ditetapkan ketika terpenuhi syarat-syarat syafaat tersebut. Ini tentang pembagian dua syafaat. Ayat yang kedua, kita baca sekaligus artikel. Ada pentafsir berkaitan dengan judul bab tentang syafaat, bahwasanya syafaat milik Allah, menunjukkan bahwasanya mungkin di sana ada syafaat. Mungkin di sana ada syafaat. Nah, pada hari kiamat bahkan di kehidupan dunia, sebagian pihak Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan syafaat. Di hari kiamat malaikat memberikan syafaat. Di hari kiamat para nabi memberikan syafaat kepada umat mereka. Di hari kiamat siddiqun memberikan syafaat. Pada hari kiamat juga orang-orang mati syahid memberikan syafaat di hadapan Allah untuk menyelamatkan orang lain. Terdapat syafaat juga dari anak kecil yang meninggal belum keadaan balik, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ketika jenazah meninggal dari kalangan kaum muslimin, kemudian yang mensolatinya 40 orang, juga mereka bisa memberikan syafaat kepada si jenazah yang disolati. Nah, yang orang-orang memberikan syafaat, mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Intinya syafaat banyak, namun keseluruhannya adalah lillahi syafa'atu jami'ah. Semuanya milik Allah. Ini. Dari judul bab ini bahwasanya seluruh syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari dua ayat pertama pembuka dalil dari judul bab syafaat memberikan jawaban kepada kita bahwasanya mungkin orang-orang yang melakukan kesyirikan, menetapkan bahwasanya berhala-berhala mereka, patung-patung mereka, orang-orang soleh yang dalam wujud berhala
Mereka tetapkan bisa memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin iya, tapi syafaat seluruhnya milik Allah, tidak akan terrealisasi, tidak akan terkabulkan kecuali dengan izin dari Allah. Nah, subhanallah. Kebaikan memahami tentang agama. Memahami tentang agama adalah kebaikan. Maka tidak ada yang lebih baik daripada hal tersebut. Hadis Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi dia kebaikan, Allah akan pahamkan kepada dia agama. Memahami agama adalah kebaikan. Orang musyrik terjerumus ke dalam hal-hal semacam ini karena tidak ada pemahaman agama dalam dada mereka. Pelaku kebid'ahan memahami agama dengan otak mereka yang dangkal, selalu membelokkan, menyimpangkan, mentergelincirkan ayat Al-Quran dan hadis karena tidak ada pemahaman dalam dada mereka. Dan pemahaman tentang agama tidak akan dapat dengan begitu saja, namun dengan pengorbanan. Bagaimana caranya? Hadir ke majelis ilmu. Hanya dengan cara itu kita bisa memahami agama. Hadir ke majelis ilmu. Masuk di akal kalau orang mau pintar tapi tidak belajar? Enggak mungkin. Inilah tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Nah, kita baca dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga. Wa qauluhu, dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Baqarah. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Nah, dari dua ayat pertama ingin menetapkan bahwasanya ada dua jenis syafaat. Syafaat yang ditetapkan, syafaat yang dinafikan. Pada ayat yang ketiga pemahaman berbeda pula tentang syafaat. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita artikan. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ketika ada illa didahului dengan ma, mausul atau syartiyah. Nah, artinya adalah penafian. Tidak ada yang memiliki syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan ayat yang kita baca pada pertemuan, pada ayat yang sebelumnya, bahwasanya mungkin di sana ada syafaat. Ada orang yang bisa memberikan syafaat. Namun syafaat tidak akan berlaku kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu syarat dari syafaat yang akan kita rangkum nanti di akhir pembahasan syafaat, tentang apa saja syarat-syarat ketika syafaat tersebut berlaku. Ada kriterianya, ada prosedurnya. Dengan syarat-syarat di antaranya adalah pada ayat ini, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat yang kedua boleh ingin tetapkan berkaitan dengan judul bab di atas, syafaat. Dari pertama adalah dari ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menafikan syafaat. Syafaat tidak akan berlaku. Kepada Allah tetap bahwasanya seluruh syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat yang ini bahwasanya ingin meminta syafaat izin dari Allah Subhanahu wa taala karena syafaat adalah miliknya. Karena syafaat adalah miliknya. Dan sekilas bahwasanya akan datang nanti pada ayat yang setelahnya juga, syafaat akan berlaku ketika pertama orang yang meminta syafaat, meminta kepada Allah asy-syafi', adalah dari kalangan muwahhidun, bukan dari kalangan orang-orang pelaku kesyirikan. Orang yang meminta kepada Allah, pihak yang pertama yang minta syafaat, yang ingin menyelamatkan, dia sudah selamat, dia ingin menyelamatkan orang lain, pertama harus dari kalangan orang-orang pelaku tauhid. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah orang yang dimintai syafaat kepadanya, tadi siklus segitiga, ini pihak yang ketiga sekarang, yang dimintai syafaat kepadanya juga dari kalangan muwahhidun, bukan dari kalangan pelaku kesyirikan. Tidak akan pernah bermanfaat kesyirikan, atau tidak akan pernah bermanfaat syafaat kepada pelaku kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap menerangkan tentang pelaku atau penduduk neraka, famalana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang penduduk neraka yang telah masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan bahwasanya famalana min syafi'in, masuk ke dalam neraka kami tidak punya penyelamat, pemberi syafaat.
wala sadiqin hamim, di dalam neraka juga tidak ada teman akrab. Falau anna lana karratan, seandainya kami punya kesempatan, kami akan kembali ke kehidupan dunia untuk mengamalkan amalan kebaikan yang dahulunya kami tinggalkan. Nah, menunjukkan bahwasanya penduduk neraka selama di kehidupan dunia mereka melakukan amalan kesyirikan, syafaat tidak akan bermanfaat kepada mereka. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi bahwa orang yang meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan muwahhidun, pelaku tauhid. Syarat yang kedua, orang yang dimintai syafaat kepadanya dari siklus segitiga tadi yang kita gambarkan. Orang yang dimintai syafaat kepada mereka juga dari kalangan muwahhidun, dari kalangan pelaku kesyirikan, tidak akan bermanfaat syafaat bagi mereka. Syarat yang ketiga adalah ini, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat izin. Karena kalau kita simak lebih mendalam tentang maksud dan tujuan syafaat, terdapat beberapa hikmah di dalamnya. Hikmah dari syafaat adalah pertama. Hikmah di balik syafaat adalah pertama, Allah ingin mengangkat derajat orang yang memberikan syafaat. Derajatnya tinggi di hadapan Allah, bahwasanya dia memberikan syafaat kepada orang lain. Perhatikan. Kalau kita menggambarkan kepemimpinan di kehidupan dunia, kemudian mungkin ada orang rendahan yang ingin masuk, ingin bertemu, ingin bertatap muka, ingin berjumpa dengan pembesar dari kalangan raja-raja, presiden, atau pemimpin manapun. Nah, biasanya melakukan perjanjian bahwasanya aku ingin bertemu dengan si fulan, aku ingin bertemu dengan si Allah dari pemimpin negeri ini, daerah ini, wilayah ini. Nah, orang rendahan belum tentu langsung bisa masuk, bertemu secara langsung. Namun ada orang-orang dekat, istilahnya orang-orang dalam. Mereka inilah yang memberikan syafaat. Nah, orang ini memiliki posisi besar di pemimpin tersebut. Makanya visi dan misi syafaat, hikmah di balik itu adalah pertama, orang yang memberikan syafaat, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya. Ini paling pertama. Derajat orang yang memberikan syafaat adalah tinggi. Kemudian yang kedua, hikmah di balik syafaat juga yang lainnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberikan syafaat kepada mereka. Menunjukkan bahwasanya orang di sisi Allah berderajat, bertingkat-tingkat. Ada yang memiliki amalan tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memiliki amalan sedikit, rendah, butuh diselamatkan namun dengan cara syafaat. Nah, Allah ingin mengampuni sebagian orang karena memiliki dosa yang banyak dengan cara syafaat. Ini antara hikmah di balik itu. Hikmah lain di balik syafaat adalah nampak jelas dan gamblang tentang sifat al-afu. Nama al-afu Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Bahasanya mungkin sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang memiliki dosa. Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifat ampunan Allah Subhanahu wa taala nampak jelas dari bab syafaat ini. Bab syafaat. Bisa minta dulu ampunan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala belum tentu mengampuni seseorang kecuali setelah meminta dengan bab syafaat ini. Allah sudah berikan kesempatan di kehidupan dunia untuk meminta ampunan. Namun terkadang sebagian mereka tidak meminta ampunan atau dosa mereka terlalu besar, akhirnya nampak hal ini jelas di kehidupan akhirat. Hikmah yang lain di balik syafaat juga adalah paham bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan, saling memberi, saling menerima. Ini termasuk hikmah yang besar yang kita dapati dari syafaat. Bahwasanya, tak seorang pun dari kalangan manusia bisa hidup sendiri. Nanti kita saling membutuhkan.
Dalam hal-hal semacam inilah tampak bahwasanya kita butuh kepada orang lain butuh kepada kita. Jangan pernah menganggap bahwasanya aku bisa hidup sendiri. Meskipun engkau bisa hidup sendiri, mati bisa tidak engkau kubur sendiri? Kan nggak mungkin. Makanya di sini nampak sekali bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita butuh kepada orang lain sebagaimana orang lain pun butuh kepada kita. Dan dalam bab ini nampak jelas sekali, terang. Maksudnya mungkin orang yang memiliki dosa, akan diberikan kemanfaatan oleh orang yang telah selamat. Sadar dan pahami bahwasanya barakallahu fikum jami'an, kita adalah manusia, makhluk sosial, saling membutuhkan. Karena kita saling membutuhkan, merupakan makhluk sosial ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jangan saling memusuhi. Jangan saling bertolak belakang. Jangan saling menyelisihi. Kalau bisa saling bersatu, karena ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah bercerai-berai. Kalau seandainya terjadi kesalahan sedikit dari saudara kita, enggak perlu sombong, ampuni. Mungkin hari ini saudara engkau salah, besok bisa jadi engkau yang salah. Belajar, melatih diri, berupaya untuk selalu memaafkan saudara kita yang tergelincir, yang mungkin terjatuh, supaya esok hari ketika kita pun tergelincir, saudara kita pun bisa memaafkan kita. Cuma sebagian orang sombong sekali. Kalau saudaranya yang salah, dia di atas, dia merasa sombong. Ketika dia yang salah, nggak mau mengakui kesalahannya. Allah musta'an. Berapa tadi tentang hikmah di balik syafaat? Saya menunjukkan kepada kita ada 4. Pertama, iman. Allah ingin mengangkat derajat orang yang memberikan syafaat. Di belakang saudara iman, siapa namanya? Hafid. Yang kedua, hikmah di balik syafaat. Ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberikan syafaat. Muhammad, yang ketiga, sifat Allah maha pemaaf atau maha mengampuni. Nampak jelas sifat Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan. Kemudian yang keempat, Abu Salman, nampak jelas bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan. Kita sebagai makhluk sosial siap untuk memberi serta menerima. Terkadang hari ini kita bantu saudara kita, mungkin besok saudara kita yang membantu kita. Dalam hal syafaat jelas sekali. Kita baca judul, maksud kami, ayat yang berikutnya. Wa qauluhu, dan perkataan Allah Azza wa Jalla. Masih qauluhu. Dibawakan 4. Dalam 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian perkataan Syekhul Islam nanti di akhir. Wa qauluhu, dan perkataannya Allah Azza wa Jalla, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Potongan ayat dari surat An-Najm. Kata Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak malaikat di langit sana, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah bagi siapa yang Allah kehendaki serta ridhoi. 3 hal yang Allah singgung dalam ayat ini tentang berlakunya syafaat. Pertama, mendapatkan izin dari Allah. Mendapatkan izin dari Allah. Yang kedua, Allah kehendaki. Allah mau. Allah mau, Allah kehendaki. Allah inginkan. Yang ketiga adalah Allah ridhoi. Allah ridhoi. Ridho dari tadi kita katakan di depan bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syafaat berlaku kepada yang memberikan syafaat pelaku tauhid, yang diberikan syafaat kepada juga adalah pelaku tauhid. Kalau kalangan pelaku kesyirikan, Allah tidak akan ridho akan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala,
In tashkuru fa innallaha ghaniyun. Nam in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufur wa in tashkuru yardahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala artinya adalah kalau kalian kafir, kalau kalian kufur, kalau kalian mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tidak butuh dengan kalian. Dan Allah tidak ridho akan kekufuran. Wa in tashkuru, dan seandainya kalian bersyukur, kalian beriman akan kesyukuran tersebut, Allah ridho kepada orang-orang yang bersyukur. Menunjukkan bahwasanya kekufuran Allah tidak ridhoi. Orang yang melakukan kekufuran Allah tidak akan ridhoi orang yang melakukan kekufuran. Sebagaimana dalam bab yang sedang kita kaji syafaat, Allah tidak akan ridho kepada pelaku kekufuran. Syafaat tidak akan pernah berlaku. Keridhaan Allah tidak akan Allah berikan syafaat kepada orang-orang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan. Dalam ayat ini terdapat penetapan bahwasanya syafaat akan terkabulkan apabila terpenuhi 3 hal ini. Maka izin dari Allah, Allah kehendaki serta Allah ridhoi. Pemahaman lain tentang ayat ini juga adalah barakallahu fikum bahwasanya penetapan mungkin malaikat bisa memberikan syafaat. Malaikat adalah makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kemuliaan si pemberi syafaat, maksud kami, kemuliaan orang yang meminta syafaat dalam hal ini para malaikat tidak cukup. Tidak cukup. Belum tentu alim ulama bisa memberikan syafaat kepada 6 orang lain. Karena butuh dengan apa? Butuh dengan izin, keinginan Allah dan keridhaan Allah. Terbukti, kita dapati pada beberapa hal para nabi tidak sanggup dan tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada anggota keluarga mereka. Nabi Nuh, Nabi Lut, kedua istrinya kafir, tidak bisa bermanfaat. Nabi Nuh sendiri meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anaknya, juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni ibunda beliau, tidak diizinkan. Meminta untuk diberikan hidayah kepada paman beliau Abu Thalib, juga tidak diizinkan. Menunjukkan bahwasanya satu-satunya, jangan jadikan bahwasanya kesolehan seseorang pasti dikabulkan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, malaikat pun Allah nafikan. Wa kam min malakin fis samawat, berapa banyak malaikat di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali mendapatkan 3 hal ini: izin, kehendak, dan keridhaan. Jadi kesolehan seseorang tidak cukup. Belum tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin untuk mengabulkan syafaat orang-orang yang soleh kecuali setelah 3 hal ini ada. Ini penting, barakallahu fikum. Jangan hanya bergantung kepada kesolehan orang tersebut. Jangan hanya bergantung kepada keimanan, tingginya derajat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 hal ini harus ada. Nabi Ibrahim alaihissalam juga meminta ampunan kepada bapaknya. Bagi bapaknya Azar juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'izatin wa'adaha iyyah." Tadinya Nabi Ibrahim berangan-angan untuk meminta ampunan kepada bapaknya. Allah tidak izinkan akan hal tersebut. Meskipun kesolehan Ibrahim tanpa kita ragukan. Meskipun kekufuran dan kesesatan bapak Ibrahim tanpa kita ragukan. Tapi kesolehan Ibrahim tidak cukup. Hendaknya mendapatkan izin, kehendak, serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu. Dalil yang keempat atau kelima. Juga masih potongan ayat dan perkataan Allah Azza wa Jalla, "Qul ud'ul ladina za'amtum min dunihi." "Qul ud'ul ladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Wama lahum fihima min syirki wama lahu minhum min dhahir. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lahu." Lanjutan dari ayat yang sebelumnya, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq. Kita artikan ayat ini dan sebelum yang kelima dalam judul bab syafaat. Katakanlah, jadi wahai sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, panggil, seru mereka orang-orang yang kalian anggap yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala.
panggil mereka. Ya Allah tantang. Allah membuat tantangan bagi orang-orang yang masih menjadikan tandingan, saingan, sekutu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tantang mereka. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki sebesar biji terkecil, unsur terkecil dalam ciptaan Allah. Baik itu di langit ataupun di bumi. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak mampu mendatangkan ciptaan Allah yang terkecil dalam bentuk biji-bijian. Jadi mereka ciptakan biji-bijian, bisa tidak? Mampu tidak? Tidak mungkin bisa. Allah tantang mereka. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Mereka juga tidak memiliki tempat di langit dan di bumi dalam hal bersekutu. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, berhala, pepohonan, batuan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki wilayah kekuasaan sedikit pun baik itu di langit ataupun di bumi. Wa ma lahum minhum min dhahir, bahkan mereka tidak nampak, tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Apa mereka mampu? Tidak ada. Nah, berhala-berhala mana yang memiliki wilayah kekuasaan di permukaan bumi ini? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala katakan bagi dirinya, Allah memuji dirinya sendiri. Nah, Malikal Mulk, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah katakan dirinya adalah Malikul Mulk, rajanya para raja-raja. Nah, kerajaan mana di permukaan bumi yang paling luas kekuatannya? Allah lebih di atas itu. Belum pernah kita dapati raja yang bisa menguasai langit dan bumi. Walaupun dia bisa menguasai, bisa jadi kekuasaan dia hanya sebatas bumi. Tapi raja siapa yang bisa menguasai langit serta bumi, bahkan alam semesta seluruhnya? Makanya Allah juluki diri dia adalah Malikul Mulk, rajanya para raja-raja. Bahkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang tersisa ketika langit dan bumi ini hancur. Al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirin 'asira. Pada hari tersebut, ini pada hari kiamat, yang tersisa hanya kerajaan Ar-Rahman, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Mana raja-raja di kehidupan dunia, di alam akhirat, mana tempat mereka, mana kekuasaan mereka? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat setelahnya yang berkaitan dengan bab syafaat, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina, tidak bermanfaat syafaat di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Jika ayat berturut-turut menyinggung tentang syafaat tidak akan berlaku kecuali dengan izin dari Allah. Ini termasuk syarat, termasuk kriteria, termasuk prosedur syafaat akan berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan izin. Izin bagi orang memberikan syafaat bahwasanya dia dari kalangan pelaku tauhid, izin bagi orang yang dimintai syafaat kepadanya bahwasanya mereka juga dari kalangan pelaku tauhid dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Nah, 5 dalil yang telah kita baca dari bab syafaat. Berikutnya akan datang tentang perkataan penukilan dari Syekhul Islam maksud kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Nah, mungkin cukup yang telah kita ambil. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.